Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu Paskah 17 April 2022 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, selamat merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Pada hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan hari ini adalah awal dari masa Paskah yang akan berlangsung selama 7 minggu sampai pada hari raya Pentakosta, yaitu tanggal 7 Juni mendatang. Meski hari raya kenaikan Tuhan kita diperingati pada hari Kamis 26 Mei, 10 hari sebelum Pentakosta. Bacaan Injil pada hari raya Paskah selalu sama di setiap tahunnya, baik tahun A, tahun B, ataupun tahun C, yaitu diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, berulang kali Yesus telah menyampaikan kepada para muridnya tentang penderitaan yang akan ia alami. Secara jelas Yesus mengatakan bahwa ia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Dan akhirnya memang benar-benar terjadi. Yesus disalibkan pada hari Jumat dan wafat pada sore harinya, lalu bangkit dari antara orang mati dan pada hari Minggu pagi di hari yang ketiga. Tetapi ketika itu terjadi, para murid tidak mempercayainya. Hanya Yohanes yang mengatakan ia percaya, sementara Petrus nampak bingung, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Maria Magdalena yang sangat percaya kepada Yesus pun tidak menyangka jika Yesus telah bangkit. Ia mengira seseorang telah mengambil jenazah Yesus. Ketika dikabari oleh murid-murid lainnya jika mereka telah melihat Tuhan, Rasul Thomas tetap tidak percaya. Katanya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya,
sekali-kali aku tidak akan percaya." Pada waktu itu para murid Yesus memang dalam keadaan panik. Mereka takut ditangkap dan disalibkan seperti Yesus. Ketakutan mereka memang beralasan, sebab sampai sekitar 200 tahun setelah Yesus kembali ke rumah Bapanya, para pengikut Kristus ditangkap dan banyak yang disalibkan. Situasi dan kondisi para murid inilah rupanya yang membuat Yesus tidak segera naik ke surga. Nampaknya Yesus hendak membantu para muridnya untuk percaya akan kebangkitannya. Yesus ingin memastikan Simon Petrus dan para murid lainnya untuk meneruskan karya penyelamatan yang telah dianugerahkan oleh Yesus. Seperti yang disampaikan ketika menjumpai para murid di pantai Danau Tiberias. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Setelah Simon menjawab, lalu Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Allah, bagi kita yang telah menjadi percaya, yang tak lagi bimbang atau ragu, jika Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, sekalipun kita tidak melihat langsung dan tidak berada di lokasi saat kebangkitan itu terjadi, kita tetap meyakini kebangkitan Yesus, memberikan kepastian bahwa ada kehidupan di balik kematian yang mendahulunya, yakni kehidupan kekal yang tak akan mati lagi. Janganlah kita menjadi seperti orang-orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan setelah kematian. Marilah kita sepenuhnya percaya kepada Yesus bahwa kelak kita pun akan dibangkitkan sebagaimana yang telah disampaikan. Mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Lukas bab 20 ayat 35 sampai dengan ayat 36. Jaminan hidup kekal ini telah dijanjikan oleh Yesus kepada kita. Seperti yang dicatat pada Injil Yohanes bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat 26. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, bagi kita yang percaya akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari yang istimewa ini, marilah kita tutup renungan kita dengan mendaraskan Mahda Paskah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita lakukan pujian kejayaan. Kristus sudah berjuang melawan kematian, meskipun ditelan namun menang. Dosa kita dilebur, kuasa maut gugur, didamaikan kita dengan Bapa. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Kudengar malaikat menyampaikan amanat. Yesus Kristus sudah bangkit, kabarkanlah pada para murid. Sungguh bangkit Yesus Tuhan sebagai pemenang. Hiduplah berjaya selamanya. Amin. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu Paskah 17 April 2022. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat Hari Raya Paskah. Salam Fresh Juice.